Alright guys, pada video kali ini saya akan sharing pada kalian mengenai sebuah kemauan dan keyakinan itu bisa mendatangkan income dan bahkan kesuksesan kita di masa depan. Kok bisa sih sebuah kemauan dan keyakinan simpel itu bisa mendatangkan sebuah kesuksesan dan income? Jadi gini, manusia itu terkecoh oleh hambatan-hambatan yang membuat kemauan dan keyakinan kita itu seolah-olah nggak akan pernah kita capai. Contoh gini, saat seseorang ingin memulai sebuah bisnis online, mereka akan muncul pemikiran mereka, hambatan yang mereka hadapi. Bagaimana sih cara memulainya? Kan saya nggak mempunyai modal. Terus bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah website? Oh, saya nggak bisa public speaking. Itulah hambatan-hambatan yang membuat mereka itu untuk seolah-olah nggak akan pernah bisa untuk mencapainya. Padahal itu adalah sebuah hambatan yang bisa kita lalui, bahkan bisa kita kesampingkan. Contoh, kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, kita bisa belajar dari internet. Banyak banget kurs online yang mengajarkan untuk bagaimana memulai bisnis online, bagaimana cara membuat website, bagaimana kita bisa public speaking, dan lain sebagainya. Tapi hambatan-hambatan tersebut yang membuat seseorang itu seolah-olah membatasi dirinya sendiri untuk berkembang. Itulah kenapa banyak orang gagal di luar sana itu mengesampingkan kemauan mereka dan keyakinan mereka hanya karena hambatan tersebut. Padahal sebuah hambatan itu adalah sebuah jembatan untuk kalian menuju sukses, bahkan mendatangkan income yang sangat besar dari situ. Saya pernah membaca sebuah buku. Itu buku yang ditulis oleh Napoleon Hill. Buku itu menceritakan sebuah kisah mengenai partner bisnisnya Thomas Alva Edison, namanya Edwin Benners. Pada saat itu, orang-orang itu tidak mempercayai Edwin Benners kalau dia itu bisa menjadi partner bisnisnya Thomas Alva Edison. Karena apa? Edwin Benners itu seorang gelandangan, tetapi dia itu mempunyai sebuah kemauan dan keyakinan kalau saya pasti bisa menjadi partner bisnisnya Thomas Alva Edison. Itu yang membuat dia sukses pada saat itu. Jadi dia mempunyai pemikiran seperti ini. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa bertemu dan menjadi rekan bisnisnya Thomas Alva Edison. Tetapi pada saat itu ada beberapa hambatan yang menghambat Edwin Benners tidak bisa untuk mencapai hal itu. Tetapi dia itu bisa mengesampingkan itu semua agar dia bisa mencapai tujuannya. Jadi pada saat itu dia itu seorang gelandangan. Dia bahkan nggak mempunyai uang untuk pergi ke tempatnya Thomas Alva Edison, karena ke tempatnya Thomas Alva Edison harus naik kereta dan itu membutuhkan biaya tiket, dan dia nggak, bahkan sama sekali nggak punya uang, dan dia juga seorang gelandangan, pastinya nggak akan boleh untuk masuk ke kereta. Tapi dia punya keyakinan dan kemauan untuk dia pasti bisa untuk mencapai tujuannya. Dia menjadi penumpang gelap, jadi dia naik ke kereta, tetapi dia masuk ke sebuah kotak barang karena dia tetap harus bisa untuk mewujudkan impiannya. Jadi dia melakukan segala cara untuk bisa mencapainya. Sampai akhirnya dia bisa mencapai, bahkan bisa sampai ke tempatnya Thomas Alva Edison. Setelah sampai, dia bertemu dengan Thomas. Dia mengatakan, saya harus bekerja sama Anda. Entah apapun itu pekerjaannya, saya harus bekerja sama Anda. Kemudian saat dia mengatakan seperti itu, Thomas melihat dan menatap wajahnya. Dia itu mempunyai feeling kalau dia itu emang bersungguh-sungguh dan nantinya dia akan menjadi seorang yang sukses. Oke, pada akhirnya dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih, ya serabutan lah, bekerja di tempatnya Thomas Alva Edison. Setelah beberapa bulan berlalu, terus sampai bertahun-tahun, singkat cerita
2 tahun kemudian Thomas Alva Edison itu menciptakan sebuah mesin, namanya mesin itu saya lupa, kalau nggak salah Edison Detecting, kalau nggak salah sekarang itu disebut sebagai Ediphone. Ya, Ediphone. Jadi semua karyawannya, bahkan rekan kerjanya pada saat itu tidak meyakini kalau mesin itu akan bisa terjual. Tetapi beda dengan Edwin, dia mempunyai pemikiran yang berbeda. Mungkin ini adalah kesempatan saya untuk bisa menjadi rekan bisnisnya Thomas Alva Edison. Tanpa ragu-ragu, dia menawarkan diri untuk menjualnya. Singkat cerita, dia menjualnya, menawarkannya di pinggir jalan, dimanapun dia menawarkannya. Pada akhirnya dia berhasil menjual mesin dari Thomas Alva Edison itu. Singkat cerita, dia menjadi rekan bisnisnya dan dia sukses. Bahkan dia sekarang ini sudah menjadi, meskipun dia sudah meninggal, dia sudah menjadi orang yang sangat sukses karena dia mempunyai kemauan dan keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi jika kita semua ingin mencapai sebuah kesuksesan kita, pastinya kita mempunyai kemauan dan keyakinan untuk kita bisa mewujudkannya, tanpa harus kita memikirkan hambatan-hambatan yang akan menghalangi. Jadi ya udah, lewatin aja. Kalau memang kita nggak bisa, ya belajar, gitu aja. Oke, terima kasih. Saya Didi Rwanda, semangat.